Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, edisi kompilasi bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dan 5 orang CTMers untuk batch yang kelima tahun 2022. Nanti kita akan coba ajak Pak Eloy untuk jujur ya, apakah mungkin ada kesempatan untuk batch yang ke-6, ke-7, dan seterusnya. Karena kalau 5 orang untuk menangani Indonesia kayaknya masih terbilang sangat kurang ya, dari sekian banyak populasi masyarakat Indonesia yang juga sebetulnya butuh satu pengayaan, inspirasi, dan juga apapun yang menjadi pengayaan dalam kehidupan dia dan juga keluarganya. Nah, ini kita akan tanyakan spesial beberapa inspirasi dan kutipannya. Kalau tadi sudah 3, saya berikan kesempatannya. Nah, ini saya melihat tadi ada yang berharap-harap cemas. Ya udah, saya tunjuk langsung deh memberikan kutipan, inspirasi, dan juga pencerahannya. Silakan, monggo Pak Arianto. Terima kasih Mas Daryl. Oke, kutipan inspirasi saya malam ini tentang leadership. Mhm, Jadi saya ambil dari buku TML bab ke-25, mhm. yaitu definisi kepemimpinan versi teosentrik dan transformasional leadership. Oke, baik. Rekan-rekan pendengar, smart listener, dan sahabat TML semuanya, kalimat berikut ini benar-benar very inspiring bagi kita. Yuk, mari kita simak ya. Kepemimpinan adalah respon terhadap panggilan Tuhan yang Maha Kuasa Mhm, untuk memberikan pengaruh positif dan menjadi agen perubahan atau agent of change. mhm, Mulai dari mengembangkan potensi terbaik dari orang-orang yang ada dalam lingkup pengaruh kita sebagai pemimpin, mhm, mhm. sehingga orang-orang tersebut meraih visi yang diyakini bersama. Hal ini dilakukan secara terencana, dibalut oleh teladan karakter, yaitu rendah hati, integritas, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian. Nah, smart listener dan sahabat TML, dalam kehidupan berorganisasi di perusahaan misalnya, kita ambil contoh kecil deh di divisi sales dan marketing. Mhm. Kita terkadang mendengar istilah manajer itu tugasnya adalah memanage people atau mengatur timnya. Kemudian biasanya manajer atau sales leader meminta angka penjualan dari timnya sesuai target perusahaan. Kan begitu ya? Ya, ya. Nah, kalau di divisi marketing dan sales tujuan kan biasanya sama tuh, ujung-ujungnya kan jualan. Tapi Mhm, kalau di TML kita diajarkan proses mencapai tujuannya yang berbeda. Nah, dalam TML, Theocentric Motivation dan Leadership, dikatakan bahwa jika kita terpilih sebagai seorang pemimpin, mhm. maka kita diminta untuk bersedia memberikan pengaruh positif. Kemudian kita diminta bersedia mengembangkan potensi terbaik dari para individu yang ada di tim kita. Ya. Misalnya nih, yang tadi di divisi sales and marketing, berarti kita sebagai sales leader diminta bersedia dan harus mampu mengembangkan anggota tim sales kita satu persatu, Ya. supaya mereka menjadi sales terbaik dengan Mhm, produktivitas yang tinggi. mhm. Jika hal ini berhasil, tentu target perusahaan pasti otomatis akan tercapai. Yes. Demikian, Mas Darir. Terima kasih. Ini udah mulai kebakar ya sebenarnya ya, semangat untuk bisa menghasilkan SDM Indonesia yang tangguh di tengah krisis ya. Iya, Kalian betul. tuh walaupun berat ya Pak Arianto ya, tapi ya coba jalani bersama ya. Karena ibarat sapu lidi, kalau cuma 2 atau 3 ya ditekuk juga patah. Tapi kalau semuanya melakukan sebuah kompilasi, ya sudah. Dan ini sebenarnya PR berat juga untuk Pak Eloy Zaluku dan juga kenalnya beliau untuk melahirkan kembali para CTMers yang handal berikutnya. Baik, baik. Dan ini yang terakhir, saya nggak mau berlama-lama karena beliau ini seringkali memberikan statement, memberikan komentar positif ketika saya dan juga Pak Eloy Zaluku siaran di kanal YouTube. Bahkan saya baru tahu, oh ini sosok beliau rupanya. Ayo, langsung saja dengan penuh inspirasi melalui kutipan-kutipannya, saya mohon izin ke Pak Paulus Gunawan CTM. Oke, Silakan Pak terima Paulus. kasih. Terima kasih Mas Daryl, Smart Listener dan sahabat TML. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, SDM Indonesia yang tangguh di tengah krisis. Ya. Saya ada sebuah kutipan yang saya harap, saya pikir, saya rasa pasti bisa menginspirasi kita, yaitu tentang determinasi. Nah, determinasi itu adalah sebuah keteguhan hati untuk terus berjuang melangkah maju guna mencapai suatu visi, sekalipun menghadapi berbagai kesulitan yang hampir tidak mungkin dilewati. Nah, begini Mas Daryl, seperti Listener dan sahabat TML sekalian, kita sudah masuk dalam kuartal yang keempat saat ini. Ya. Betul ya, tidak tinggal 3 bulan lagi, atau tepatnya tinggal 73 hari lagi Mas Daryl, kita akan mengakhiri tahun 2022 ini. Cepat sekali waktu berlalu.
Saya yakin di awal tahun kita banyak sekali yang menetapkan sebuah resolusi pribadi atau goal-goal pribadi, bukan? Oke. Khususnya tenaga-tenaga pemasar, sales dan sebagainya sudah punya target penjualan. Nah, kan begini problemnya. Sudah sampai di mana kita dari resolusi atau target kita sendiri tadi itu? Apakah kita sudah lemes atau kami semangat mengejar? Nah, disinilah kita membutuhkan determinasi. Sebuah keteguhan hati untuk terus melangkah mencapai visi atau tujuan kita tersebut. Masalahnya kan begini, bagaimana saya bisa punya keteguhan hati? Ini berkaitan dengan dua hal yang sangat erat, yaitu why and who. Why? Mengapa saya buat resolusi itu? Dan who? Untuk siapa resolusi itu saya buat? Nah, Tuhan menciptakan manusia dan membekali dengan daya kreatif. Jika kita memiliki keteguhan hati dan determinasi, kita pasti bisa menemukan solusi-solusi kreatif dalam menghadapi berbagai segala tantangan yang muncul dan mencapai visi atau tujuan kita. Tetap semangat. Wow, amazing. Mas Gunawan, terima kasih banyak. Ini kalau saya coba mengutip sedikit statementnya Pak Paulus tadi, ada kata-kata kreatif ya. Kreatif itu kan based on awalnya dari sebuah ide. Hasilnya kreativitas. Naik lagi ke step berikutnya adalah sebuah inovasi. Nah, saya melihat perbincangan hari ini dengan ide kompilasi ini adalah ide kreatif dari timnya Pak Eloy. Sorry Pak Eloy, sebelum Pak Eloy mengomentari semua inspirasi yang diberikan oleh Pak Ahmad Sarkowi, Pak Bastian Prasetyo, Pak Arianto, Pak Paulus Gunawan, dan Pak Ahmad Mujaini. Gimana sih ceritanya bikin konsep kayak gini? Awalnya tuh gimana Pak Eloy? Saya mau berikan tepuk tangan dulu dong untuk sahabat-sahabat ini. Keren banget. Karena gini ya Mas Daryl dan smart listeners, sahabat TML dimanapun berada. Saya nggak pernah kepikir bahwa saya itu diberikan kesempatan untuk bermitra dengan rekan-rekan yang hebat ini. CTM itu talent pool, Mas Daryl. Ini adalah kumpulan orang-orang hebat. Tetapi tadi kalau kita lihat dimulai dari pertama banget, Pak Bastian berbicara mengenai Tuhan, itu senang sekali menggunakan umatnya yang sederhana dan berkekurangan. Itu keren loh, smart listeners tolong dengerin ya. Kalau inspirasi itu saja bisa ditangkap, siapapun Anda tuh pasti tetap mau memberikan kontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. SDM mulai dari level yang terendah sekalipun. Kenapa? Karena apa? Anda tidak berjuang sendirian. Nah, itu teosentrik tuh. Lalu Pak Sarkowi, ini Pak Hakim, ini nih memberikan inspirasi yang begitu dahsyatnya. Berbicara mengenai the power of mind, berbicara tentang berprasangka baik. Ini kalau kemarin kami training 4 hari, kami sebutnya Pak Ustadz ini. Karena memang besarnya di pesantren dan punya hati untuk SDM Indonesia. Dan teman-teman ini ya, itu bahkan rela memberikan waktunya. Bahkan untuk teman-teman yang saat ini belum mampu untuk membayar apapun. Jadi kita itu ada tiga lembaga, Mas Daryl, namanya TML Community. Ini pro bono, ini untuk teman-teman yang bayar semampunya. Kenapa? Ini sedekah ilmu kita untuk Indonesia. Tentu di atasnya ada namanya CSA. Ini untuk UKM, karyawan-karyawati UKM. Karena di tengah-tengah Indonesia yang menghadapi krisis global seperti ini, UMKM kita harus diberdayakan. Dan teman-teman ini dengan berbagai macam ilmu dan pengalaman siap untuk memberikan kontribusinya. Nah, baru di atas namanya capstone. Itu kita melayani BUMN, perusahaan nasional dan multinasional. So, siapapun yang mendengar kita malam hari ini, di tengah-tengah krisis global yang sedang terjadi, alhamdulillah, Indonesia resiliennya bagus banget. Tapi harus berpegangan tangan. Ayo bersama dengan para CTMers dan TML. Kita bangun Indonesia menjadi 10 kali lebih baik. Oke, baik ya. Pak Eloy, mohon izin. Oh ya, Pak Ahmad Sarkowi, Pak Bastian Prasetyo, Pak Paulus Gunawan, Pak Arianto, dan juga Pak Ahmad Mujaini. Kayaknya nggak fair ya kalau misalnya hanya Pak Ahmad, Pak Bastian, Pak Arianto, Pak Paulus, Pak Ahmad yang Mujaini yang ngasih inspirasinya aja. Yuk, kita sama-sama minta kesediaannya Pak Eloy. Yuk, kasih kutipan inspirasi dan juga penjelasannya. Mendadak nih, on the spot. Ini hal kayak gini yang bikin orang gemeteran nih. Ayo Pak Eloy, di 3 menit sebelum kita break. Monggo. Saya itu akan mengembalikan kepada apa yang menjadi misi dari perjuangan kita bersama. Karena teman-teman TML practitioners
rekan-rekan CTM, totalnya semua ada 50 sekarang Mas Daryl. Yes. Ini juga sedang mendengarkan kita. Jadi saya mau membawa kita kepada apa sih yang menyatukan. Misinya sederhana, yaitu bahwa CTM dan TML hadir untuk menolong individu menemukan 3P, Mas Daryl. P yang pertama adalah purpose, tujuan hidupnya apa. P yang kedua adalah potensi, apa sih bakat, apa sih kekuatan terbaiknya. Dan kalau ketemu purpose dan potential, maka nanti akan bekerja dengan penuh passion. Nggak ada lagi orang yang bangun pagi lalu ngomong begini, ya kerja lagi. Itu masalah dunia. Dan kita mau bersama-sama nih, dari hasil penelitian Gallup yang mengatakan hanya 3 dari 10 orang yang bangun pagi dan memberikan pekerjaan terbaiknya. Come on. Kalau kita bisa membantu 5 dari 10 orang, makin jadi bangsa ini. Nah, nanti kalau udah ketemu 3P, maka orang-orang ini akan apa? Naik ke level berikutnya. Berlatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing. Untuk apa? Hasil yang 10 kali lebih baik. Perhatikan kalimat yang terakhir. Demi kesejahteraan bersama. Now, demi kesejahteraan bersama tidak semua orang punya. Hanya pemimpin sejati yang punya kalimat itu, Mas Daryl, bahwa aku ada di sini bukan untuk diriku sendiri. Saya selalu mengatakan, ketika seseorang lupa tujuan dia dilahirkan di muka bumi, pasti dia salah jalan. Nah, itulah pekerjaan kita di tengah-tengah begitu banyak informasi atau noise tanpa esensi. Kami selalu mengatakan begini, pick up the mic and speak. Ambil mic-nya, berbicaralah karena dunia perlu mendengarkan TML melalui seluruh CTM. Jadi Mas Daryl bergabung di batch yang berikutnya. Yes, oke, baik. Kita perlu break sebentar, tapi saya mau menyapa dulu yang sudah memberikan komentarnya. Ini ada Pak Rudi Silalahi, SDM Indonesia tangguh with TML and CTMers. Oke, baik. Nah, nggak lengkap rasanya kalau nanti di sesi terakhir kita tidak minta juga kesediaan dari para CTMers ini untuk memberikan closing statement-nya ya. Karena saya yakin closing statement ini biasanya itu ada efek efek naik dan juga efek turun. Banyak orang yang lebih mengingat di awal dan juga di akhir. Nah, sesuai dengan apa yang nanti akan disampaikan baik Pak Ahmad Sarkowi, Pak Bastian Prasetyo, Pak Paulus Gunawan, Pak Arianto, dan juga Pak Ahmad Mujaini, mudah-mudahan closing statement di sesi terakhir nanti mampu memberikan insight dan juga penyadaran. Paling tidak, kita masyarakat Indonesia yang tengah dalam keadaan krisis dan dalam keadaan labil ini bisa kembali speak up, bisa kembali bangkit untuk menjadi SDM Indonesia yang tangguh, apalagi di tengah krisis. Amin. Yuk sama-sama kita aminkan. Sesaat lagi, bagaimanakah statement closingnya? Kami akan kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.